Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nabila Fahmi dengan NIM 2411201051. Saya dari kelompok 5 dengan jurnal High Efficiency and Outgrowth for Single Cell Cloning of Mammalian Cell Lines, atau pemilihan dan pertumbuhan efisiensi tinggi untuk cloning sel tunggal garis sel mamalia. Cloning sel tunggal itu merupakan hal yang sangat penting di dalam berbagai bidang bioteknologi. Contohnya, dalam produksi antibodi, terus pengembangan terapi sel, bahkan metode tradisional dalam cloning sel. Tapi masih banyak banget kekurangannya, seperti kurang efisien dan juga tidak akurat. Maka dari itu, seiring perkembangan teknologi, diperlukan pendekatan yang presisi dan juga efisien. Di dalam penelitian ini, mengeksplorasi potensi Wolf Cell Sorter sebagai alternatifnya. Jadi, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuat cloning sel dari satu sel tunggal yang lebih efektif dengan cara membandingkan metode lama dengan metode baru yang lebih akurat, seperti metode Wolf Cell Sorter. Penelitian ini menggunakan beberapa sampel seperti sampel CHOS, HEK293, CHOKI, EXPI293F, JURCAT, MCF7, dan juga A549GFP. Teknis penelitian ini secara umum adalah: pertama, dengan mendesain eksperimen, membandingkan antara metode single cell sorting menggunakan Wolf Cell Sorter dan metode limiting dilution 0,5 sel. Terus langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam penelitian ini yang pertama adalah dengan memvalidasi atau menyortir satu sel menggunakan Dragon Grand Beads. Lalu setelah memvalidasi, mensortir sel ke dalam 96 well plates dengan media cloning yang dioptimalkan untuk tiap garis sel. Terus setelah itu memantau pertumbuhan pada hari ke-0, hari ke-7, sampai hari ke-14. Terus setelah itu menggunakan imaging atau seligo untuk mengevaluasi jumlah dan asal koloni tersebut. Setelah menggunakan imaging, lalu menganalisis. Bagaimana sih menganalisisnya? Dengan menghitung efisiensi deposit satu sel tunggal dan tingkat pertumbuhan koloni dari satu sel untuk membandingkan efektivitas kedua metode tersebut. 4 prinsip bioetika yang ada pada penelitian ini, yaitu yang pertama, kebaikan. Penelitian ini sama sekali tidak melibatkan subjek manusia ataupun hewan hidup lainnya, karena semua berasal dari garis sel yang dibeli dari institusi resmi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap otonomi individu. Yang kedua, yaitu prinsip tidak merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi cloning sel tunggal yang bermanfaat untuk bidang bioteknologi, terapi, dan juga riset. Maka dari itu, protokol dikembangkan untuk memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel optimal. Maka dari itu, semua prosedur dilakukan pada sel di laboratorium. Prinsip yang ketiga yaitu otonomi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, tidak ada indikasi atau perlakuan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Jadi, proses penelitian ini dilakukan secara steril dan seminim mungkin tidak terjadinya stres terhadap sel. Jadi, media sel yang digunakan itu sesuai dengan menjaga viabilitas sel. Prinsip bioetika yang terakhir atau yang keempat adalah keadilan. Jadi, semua garis sel diperlakukan dengan media dan kondisi sesuai dengan kebutuhan spesifikasinya. Jadi, di dalam penelitian ini tidak ada jenis sel yang dilakukan secara tidak adil. Jadi, semuanya adil dan tidak ada diskriminasi atau eksploitasi pada sel tersebut. Prinsip bioetika 3R yang terdapat pada penelitian ini yaitu yang pertama, replacement atau penggantian. Prinsip ini menekankan pada penggunaan metode alternatif yang tidak melibatkan banyak hewan. Contohnya adalah dengan penggunaan model in vitro atau di luar tubuh. Jadi, di dalam penelitian ini sudah menggunakan model in vitro, yaitu dengan model komputer, penghitungan analisis, dan juga dengan menggunakan data manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip reduction atau pengurangan. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah hewan yang digunakan dalam penelitian tanpa mengurangi nilai ilmiah penelitian. Jadi, bisa menggunakan penelitian yang lebih efisien dengan analisis statistik yang lebih canggih atau menggunakan hewan yang lebih sedikit jika hasil yang tidak valid. Prinsip yang ketiga adalah prinsip refinement atau penyempurnaan. Pada prinsip ini menekankan pada pemeliharaan dan juga penggunaan hewan yang meminimalkan penderitaan mereka, termasuk dalam anestesi yang baik, terus juga pemberian perawatan yang baik, pemberian lingkungan yang sesuai dengan hewan tersebut.